Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirakusuma dari PT Rovis Jaya Perkasa. Kali ini kita akan menjelaskan proses dari proyek yang kita baru selesaikan di PT Kargil, yaitu 2 unit Advanced Tube Settler Clarifier Multimedia Filter. Di sini saya akan menjelaskan step by step sistem yang kami pasang di clarifier sini. Sumber input air yang kita clarifier tube settler ini kita berasal dari waduk tada hujan atau waduk yang disuplai melalui sungai. Ya, inilah waduknya. Ini waduk tada hujan dan waduk dari suplai air sungai. Air dari waduk ini kita transfer menuju clarifier tube settler atau water treatment plant WTP menggunakan pompa raw water. Ya, ini inputnya, input pompa dari raw water tersebut. Dan ini di sini rumah pompanya. Di dalam sini ada rumah pompa, ada pompa raw waternya. Dari pompa raw water tadi ditransfer menuju 2 clarifier ini dengan kapasitas 20 meter kubik per jam kali 2. Oke, kita ambil sampelnya. Oke, kita akan cek berapa pH yang dari raw water tersebut. Dan TDS-nya berapa yang input masuknya. Oke, dengan TDS 715 dengan pH 4 kurang lebih 4,2 4,1 ya. Dari raw water tadi diinput menggunakan pompa raw water menuju ejector. Ya, ini ejector yang kami pasang. Kegunaan dari ejector ini adalah untuk memecah semua partikel besi dan Fe yang berada di air dengan menggunakan bantuan udara yang terpasang di ejector ini. Ya. Setelah masuk melewati air melalui ejector menuju tangki Vinot. Ya, Vinot tank. Dan di dalam Vinot tank ini di sini terinjek adjust pH, polimer, koagulan, dan klorin. Dari 3 jenis kimia ini digabung di dalam Vinot tank. Ya, ini Vinot tank. Dan dialirkan menuju koagulan tank. Kita akan ambil sampelnya untuk mengecek apakah air kimia-kimia tersebut
sudah terjadi, atau air yang ada di Vinot tank ini sudah terjadi fluktuasi. Dari koagulasi, tangki koagulasi, air juga menuju fluktuasi ya, fluktuator tank. Ya, kita bisa melihat itu fluk yang sudah terjadi di dalam perjalanan menuju masa senggang. Kita bisa lihat di sini, tampak yang putih itu seperti flok, ya, seperti awan itu adalah flok. Dan ini kita lihat floknya sudah terjadi di dalam Vinot tank, ya. Ini sampel yang kita ambil tadi di dalam Vinot tank. Dan kita akan cek berapa pH-nya. Flok ini tidak akan terjadi flok apabila pH-nya tidak mencapai 6,5 sampai 7,5. Ya. Kita bisa melihat dari 4 tadi pH akan terus menaik. Sekarang 5,6. Setelah dari fluktuator tank, air mengalir melalui bawah tube settler menuju clarifier tube settlernya. Ya. Dan kita dapat melihat di sini kondisi air yang telah diproses melalui Vinot koagulator dan tangki koagulator beserta tangki fluktuator dialirkan menuju clarifier tube settler ini. Kita dapat melihat dan kita dapat menyaksikan bagaimana perubahan air yang menjadi bening. Dari clarifier tube settler ini, air dialirkan melalui getter dan menuju intermediate tank. Ditampung menuju intermediate tank. Oke, kita balik lagi ke air yang kita ambil sampel tadi. Berapa pH-nya? Kita dapat melihat sudah 6,6 pH-nya. 6,7. Dan berapa TDS-nya? Di sini kita bisa lihat dengan TDS 770. Ya. Bisa kita lihat ini perubahannya, dan itu adalah flok yang ada kita ambil sampel tadi. Sekarang pertanyaannya, berapa TDS dan pH yang ada di clarifier tube settler? Ya, kita akan cek berapakah TDS dan pH yang ada di clarifier tube settlernya. Kita cek TDS-nya berapa. TDS dengan 627, 628. Dan berapakah pH yang ada di clarifier tube settler ini? Kita akan cek.
Ternyata pH-nya sudah di angka 7 ya. Dua clarifier yang kita install dan kita pasang di PT Cargill Mukut Estate ini menggunakan sistem drainase dengan sistem semi otomatis ya, bukan full otomatis tapi semi otomatis, yang mana bagian tangki drainase untuk koagulator tank dan flokwator tank itu menggunakan manual ya. Ini 4 drainase dari flokwator dan koagulator tank ya. Dan ini jalur drainase yang menggunakan otomatis timer dengan waktu 12 menit. Untuk open dan close-nya kita pergunakan 4 menit ya. 4 menit open close blow down atau drainase kita ngedrain menggunakan timer buka tutup 4 menit, dan dalam jangka waktu 12 jam dia akan otomatis membuka sendiri dan menutup sendiri ya. Jadi ini adalah semi otomatis ya. Yang di depan sana masih manual, yang di belakang kita sudah otomatis. Baik clarifier tube settler yang A dan B, semua sistem sama ya. Kita bisa lihat sini manual, dan di sana drainase masih sistem menggunakan otomatiknya. Berikutnya kita akan memperlihatkan proses chemical yang akan diinjek melalui Vinotank ya. Ini adalah chemical klorin yang akan diinjek melalui Vinotank, koagulan, polimer atau flokwator atau ini chemicalnya, dan adjust pH untuk menaikkan pH-nya. Di sini di tangki chemical ini kita juga memasangkan mixer atau pengaduk untuk proses pencampuran chemical pada saat pembuatan ya. Ya, ini adalah mixernya. Jadi operator tidak kesulitan untuk mengaduk chemical ini karena sudah menggunakan agitator atau mixer yang sudah kita pasang. Dari clarifier tube settler tadi ya, setelah diproses dan dimasukkan air, ditampung di intermediate tank. Lalu dari intermediate tank ini masih ada satu proses lagi yang yaitu namanya filterasi dengan menggunakan media filter SEN ya. Dari intermediate tank ini kita pompa menggunakan pompa high pressure menuju media tank. Ya, ini media tanknya. Kita masih menggunakan yang manual. Air menuju media tank melalui jalur atas. Lalu ditransfer menuju bawah. Di sini kita akan cek berapa pH dan TDS setelah air diproses melalui media filter. Ya, kita akan ambil di sampling point.
Kita cuci dulu. Ya, kita akan mengecek atau mengetes berapa TDS dan pH yang ada di setelah media filter. Tampak air sudah bening sekali. Kita akan cek berapa pH-nya dan berapa TDS-nya. TDS-nya yaitu 867. Ya, di TDS 867. Dengan pH 7,5 atau ya kurang lebih 7,5. Dari intermediate tank ini, lalu air ditampung kembali menuju 2 tangki toren yang berada di sana dengan kapasitas 40 meter kubik. Dengan kapasitas 30 meter kubik kali 2. 2 toren ini akan menyuplai ke masyarakat di Estat Mukut ini dari air WTP kita. Dan juga air dari WTP ini ditransfer juga selain untuk menuju ke toren, 2 toren ini menuju RO air minum ya. Proses RO-nya di lokasi sana. Itu yang ada tangki biru dan toren orange itu. Demikian video ini saya buat. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Cargill Estate Mukut yang sudah bekerja sama dengan kami PT Rovis Jaya Perkasa. Sampai ketemu lagi di project-project yang akan datang, di project-project yang lainnya bersama saya Wirakusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.